little hyenas getting fat off of my dad's carcass. Oke guys, semoga kalian sehat selalu dan baik-baik saja ya. Kali ini saya akan menceritakan seluruh alur cerita dari film yang berjudul Kate yang telah rilis pada tahun 2021. Film yang bergenre action ini mengisahkan seorang wanita pembunuh profesional yang berusaha membalaskan dendamnya kepada bos Yakuza atas segala kejahatannya. Sanggupkah ia melawan bos Yakuza tersebut? Simak terus ya pembahasan filmnya. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah kota Osaka yang berada di Jepang. Kemudian ada dua mobil yang akan melakukan pertemuan, yang di dalamnya adalah anggota dari bos Yakuza. Di sisi lain diperlihatkan seorang wanita bernama Kate, yang merupakan pembunuh profesional. Telah menggeluti dunia pembunuhan selama 12 tahun dan tidak pernah gagal. Ia ditemani oleh mentornya seorang pria bernama V. Lalu menjelaskan, pada misi kali ini, ia tidak akan mungkin gagal, yaitu membunuh salah seorang dari bos Yakuza yang akan melakukan pertemuan. Setelah turun dari mobil, Kate menemui dua pengawal yang menjaga pintu masuk, dan tanpa basa-basi, Kate langsung membunuh mereka berdua. Kemudian naik ke atas lantai untuk mengambil posisi menggunakan snipernya untuk membunuh bos Yakuza tersebut. Tetapi yang keluar dari mobil ada seorang anak kecil. Sedikit keraguan, Kate lalu berbicara dengan operator mengenai misi pembunuhan tersebut. Tetapi operator memaksanya untuk tetap menembaknya. Kate menyadari etika dan tata krama dalam melakukan pembunuhan adalah tidak boleh adanya anak kecil. Namun karena paksaan dari operator, Kate tetap melakukannya. 10 bulan telah berlalu. Kita diperlihatkan di sebuah kota Tokyo, terlihatlah Kate sedang jogging di malam hari. Tak sengaja ia melihat sebuah baju berwarna putih dan melihat seorang wanita bersama anak dan keluarganya. Menyadari hal itu, Kate bercerita kepada V bahwasannya ia ingin pensiun dari seorang pembunuh bayaran. Ia ingin hidup layaknya orang biasa saja. Tetapi V meyakinkan bahwa ada satu misi terakhir yang akan diberikan kepada Kate. Setelah itu, ia boleh pensiun. Keesokan malamnya, Kate pun pergi ke kafe untuk minum-minum santai. Dan benar saja, tak lama dari itu, datanglah seorang pria bernama Stephen. Dengan sedikit PDKT di antara mereka berdua, akhirnya mereka pergi ke hotel untuk melakukan mantap-mantap. Setelah selesai melakukannya, Kate tak lupa memeriksa KTP milik Stephen dan mengingat alamatnya. Tak lama dari itu, tiba-tiba telepon Kate berdering, yang mana itu telepon dari V, meminta Kate untuk melakukan misi yang terakhir, yaitu melakukan pembunuhan terhadap bos Yakuza yang selama ini ia cari. Setelah mendapatkan posisi yang tepat dan sesuai target incaran, namun sialnya tiba-tiba tubuh Kate pusing dan mual-mual. Hal itu membuatnya tidak fokus dan akhirnya gagal untuk melakukan penembakan pada bos Yakuza yang menjadi incarannya. Tak lama, beberapa anak buah bos Yakuza pun mengejarnya. Melihat ada mobil yang cukup menarik perhatian, Kate langsung merampasnya dari pemilik mobil tersebut. Dan kini terjadilah adegan kejar-kejaran antara Kate dengan para anak buah bos Yakuza, seperti di film Fast and Furious. Namun tak berapa lama dari itu, tiba-tiba kepala Kate pusing dan menyebabkan ia kecelakaan. Tepat berada di belakangnya ada mobil polisi. Kemudian kita diperlihatkan adegan flashback pada masa lalu, yang mana Kate dari kecil tidak memiliki ayah dan ibu. Ia dididik dan dibesarkan oleh V menjadi seorang petarung sampai sehebat sekarang ini. Ketika bangun, Kate menyadari ia sudah berada di rumah sakit. Dokter yang menanganinya pun memberitahu bahwa Kate telah pingsan selama seharian, dan dokter memberi kabar buruk bahwa tubuhnya telah terkena sebuah racun yang sangat mematikan, yang membuatnya hanya dapat bertahan hidup kurang lebih 24 jam saja. Barulah Kate teringat bahwa ia meminum sebuah minuman yang diberikan oleh Stephen kemarin malam. Merasa sangat kecewa dan kesal karena telah dijebak,
Kate berencana untuk membalaskan dendamnya kepada siapa saja yang telah menjebaknya. Tak lupa ia juga meminta dokter untuk memberikan beberapa obat yang bisa mengurangi rasa sakit dari efek racun tersebut. Dengan berbekal ingatannya yang begitu tajam, ia masih mengingat alamat dari pria yang bernama Stephen itu. Dan tak butuh berapa lama, ia telah sampai di kamar Stephen. Dengan mengancam akan menembaknya jika tidak memberitahu siapa yang menyuruhnya, Stephen akhirnya memberitahu bahwa yang menyuruhnya adalah Kazuo Sato, yang merupakan anggota dari Yakuza yang dipimpin oleh Kijima. Mendengar jawaban itu, Kate hanya bisa terdiam. Mungkin itu adalah balasan darinya karena telah melakukan pembunuhan kepada pimpinan bos Yakuza 10 bulan yang lalu. Kemudian Kate bercerita kepada Vi mengenai insiden yang telah terjadi padanya. Kemudian Vi menjelaskan bahwa 10 bulan yang lalu yang dibunuh oleh Kate adalah Kentaro, yang merupakan adik Kijima. Dan misi terakhir yang diberikan oleh Kate adalah membunuh Kijima, namun ia telah gagal melakukannya dikarenakan oleh Kazuo Sato yang merupakan anak buah Kijima. Karena saking tingginya tahta Kijima, bahkan Vi tidak mengetahui keberadaan Kijima. Tetapi Kazuo Sato sering melakukan pertemuan di sebuah tempat yang bernama Black Lizard. Singkat cerita, sampailah Kate ke tempat yang bernama Black Lizard. Di sana terdapat Kazuo Sato dan para anak buahnya. Tanpa basa-basi, Kate langsung menanyakan di mana keberadaan Kijima. Namun karena tidak ada yang mengaku, ia terpaksa menembaki semua orang yang ada di sana, termasuk Kazuo Sato. Sialnya, pistol milik Kate pelurunya habis. Terpaksa ia harus melawan mereka semua yang ada di sana dengan menggunakan tangan kosong. Sampai menyisakan satu orang yang akhirnya ia memberitahukan bahwa yang mengetahui keberadaan Kijima adalah keponakannya yang bernama Anichan. Tak berapa lama akhirnya Kate sampai di tempat konser dangdut yang mana Anichan sedang menonton konser tersebut. Di sini barulah teringat ternyata Anichan adalah anak yang ada pada saat Kate melakukan penembakan pada anggota Yakuza yang bernama Kentaro. Dengan mudahnya Kate mampu melumpuhkan seluruh pengawal Anichan. Lalu ia menyeret Anichan keluar dari tempat itu dan memintanya untuk memberitahu di mana keberadaan Kijima. Namun Anichan juga tidak mengetahui keberadaan Kijima. Akhirnya ia menelepon Shinzo yang merupakan anak buah Renji, yang mana Renji adalah kaki tangan Kijima. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Shinzo datang untuk menemui Anichan karena telah diculik oleh Kate. Adegan tembak-tembakan serta perkelahian hebat pun terjadi antara anak buah Shinzo melawan Kate. Tak lama dari itu, tiba-tiba Anichan bertemu dengan Shinzo. Namun kali ini ternyata Shinzo diberi tugas oleh Renji untuk membunuh Anichan, karena baginya hanya membebani saja. Ketika Anichan hampir tertembak, dari belakang Kate langsung menyelamatkan Anichan dengan menembak Shinzo dan anak buahnya. Mengetahui keluarga Anichan tak berpihak padanya, kini Anichan mengajak Kate bekerja sama untuk bertahan hidup dan dia akan memberitahu cara agar dapat bertemu dengan Kijima. Kemudian Anichan bercerita bahwa Renji merupakan kaki tangan Kijima yang menggantikan posisi ayahnya sebelum tewas dibunuh oleh seseorang 10 bulan yang lalu. Kate pun mengetahui bahwa ayahnya terbunuh olehnya. Namun ia tidak memberitahu kepada Anichan karena Anichan yakin bahwa yang membunuh ayahnya adalah orang suruhan Renji. Karena keberadaan Kijima tidak diketahui di mana, akhirnya mereka berencana untuk menemui kaki tangan Renji yang bernama Iojima. Setelah sampai hotel tempat tinggal Iojima, Iojima tidak mau memberitahu keberadaan Renji. Dan akhirnya adegan perkelahian antara Kate dan Iojima pun terjadi. Sampai akhirnya Anichan membantu Kate dengan memukul kepala Iojima sampai tewas. Kemudian Kate memeriksa ruangan itu dan tidak disengaja di balik pintu kulkas ada senjata berupa pistol.
Tak hanya sampai di situ saja, ternyata Ani-chan berhasil mengetahui lokasi yang akan dituju oleh Renji melalui ponsel yang dimiliki Hyojima. Singkat cerita, akhirnya mereka berhasil menghadang mobil milik Renji. Tanpa basa-basi, Kate menanyai di mana keberadaan Kijima. Tetapi Renji juga tidak mengetahui dan hanya mengatakan berada di antara keluarga. Dan Ani-chan mengetahui maksud dari perkataan Renji. Setelah itu, Kate menelpon V, memberitahu bahwa ia bersama dengan keponakan Kijima yang bernama Ani-chan. Ia mengetahui keberadaan Kijima dan juga V meminta untuk Sherlock di mana rumah Kijima. Akhirnya mereka berdua menaiki taksi. Di perjalanan, karena lelah, Kate bersandar di bahu Ani-chan dan di momen itu Ani-chan melakukan selfie. Setelah sampai rumah Kijima, Kate meminta Ani-chan untuk menunggunya di luar karena ia akan menyelesaikannya sendiri. Belum sampai masuk ke rumah Kijima, terlihat bahwa tubuh Kate sudah mulai merasakan sakit akibat racun yang mematikan pada tubuhnya. Namun, ia kemudian menyuntikkan obat penenang. Setelah memasuki rumah, ia langsung bertemu dengan Kijima. Barulah Kijima menjelaskan bahwa mereka berdua sama-sama telah dijebak oleh keluarga mereka sendiri, di mana Renji telah merencanakan kematian Kijima karena ia ingin menjadi penguasa pengganti Kijima. Sementara itu, Kate telah dikhianati oleh V, bahwa ia hanya dijadikan sebagai alat untuk membunuh orang-orang yang tak bersalah, dan V tidak memperdulikan kondisi kesehatan bahkan nyawa dari Kate. Sementara itu, ternyata V telah menemui Ani-chan dan memberitahu bahwa yang telah membunuh ayahnya adalah Kate. Mendengar jawaban itu, Ani-chan sangat kecewa. Kemudian keluarlah Kate dan memberitahu Ani-chan agar tidak percaya pada V karena V telah menjebaknya. Seketika itu, Ani-chan langsung menembak Kate dan V mengajak Ani-chan pergi bersamanya. Ternyata tembakan Ani-chan meleset, tidak sepenuhnya mengenai tubuh Kate. Tak berapa lama dari itu, tiba-tiba Kijima datang memberi obat milik Kate. Kemudian diperlihatkan V bertemu dengan Renji, membicarakan rencana yang telah mereka lakukan. Sementara itu, ternyata Kate ingin bekerja sama dengan Kijima untuk menghabisi V dan Renji. Dengan membawa seluruh pasukan Kijima, Kate langsung menerobos dan membunuh seluruh anak buah V. Adegan tembak-tembakan hebat pun terjadi. V dan Renji yang mengetahui itu berusaha untuk bersembunyi. Singkat cerita, setelah adegan tembak-tembakan yang cukup lama, akhirnya Kijima berhasil bertemu dengan Renji. Tanpa basa-basi karena telah merasa dikhianati oleh Renji, Kijima mengajak Baiwan Samurai Renji. Jika Renji bisa mengalahkan Kijima, maka Renji boleh menjadi pimpinan Yakuza untuk menggantikannya. Dan benar saja, karena Kijima merupakan bos Yakuza yang sangat hebat, dengan mudahnya ia memotong leher Renji dengan samurai. Singkat cerita, Kate berhasil menemukan persembunyian V, yang mana ia telah menyandera serta mengancam akan membunuh Ani-chan. Namun karena selama ini ia merasa hanya dijadikan sebagai alat saja oleh V, dengan mudahnya Kate menembak V dan membuatnya tewas di tempat. Tak lama dari itu, tubuh Kate sudah mulai lemah dan hampir tak berdaya, dan sesaat setelah itu akhirnya ia memejamkan mata dan tamat. Oke guys, cukup sekian pembahasan video kita kali ini mengenai film Kate. Dapat kita ambil pelajaran, jangan terlalu percaya kepada orang lain, bahkan kepada orang yang menjadi kepercayaan kita sendiri. Jika ada salah, saya mohon maaf. Kritik dan saran dari semuanya saya sangat harapkan. Terima kasih, bye-bye.